Aldi Novel Adilang tak pernah menyangka akan terapung di laut selama 49 hari dan mendapat sorotan media internasional. Berikut kisah selengkapnya. Saat itu, ia masih berusia 18 tahun. Aldi berasal dari Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Aldi hanyalah anak yang mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SMP. Dia setiap harinya bekerja untuk menjaga rakit. Dia dikontrak selama setahun dan mendapatkan gaji 2 juta rupiah per bulan. Cerita Aldi bermula pada 14 Juli 2018. Saat itu, angin selatan sedang berhembus mengakibatkan tali rakitnya putus. Saat itu pukul 7 pagi. Waktu itu, tali rakitnya putus karena gesekan dengan rakit temannya. Sayangnya, waktu itu dia masih tertidur, sehingga tidak tahu kalau dirinya sudah hanyut. Selama beberapa hari hanyut, Aldi menyantap bahan makanan yang tersedia. Namun, ransum itu hanya bisa memenuhi kebutuhan hingga seminggu. Beras, air bersih, rempah-rempah, bumbu dapur, gas LPG dan keperluan lainnya habis. Untuk bertahan hidup, Aldi memancing ikan dan memasaknya dengan cara dibakar, rebus, bahkan dimakan mentah. Setelah kehabisan gas LPG, Aldi mengaku memasak ikan menggunakan kayu dari raketnya. Di atas wajan, dia membuat api untuk membakar dan merebus ikan. Kesulitan lainnya adalah ketiadaan air bersih yang sudah habis pada pekan pertama. Walau begitu, Aldi tak kehabisan cara untuk tetap mendapatkan air bersih untuk diminum. Masalah itu ia siasati dengan memeras air laut dengan kaosnya. Menurut dia, dengan cara itu, rasa asin pada air bisa berkurang. Dia juga mengumpulkan air hujan untuk diminum. Sembari bertahan hidup, Aldi terus berusaha mencari pertolongan. Namun tak satupun kapal yang mendengarkan suaranya. Aldi tak henti berdoa agar bisa selamat dan kembali bertemu orang tuanya. Namun dia pernah berpikir untuk menenggelamkan dirinya karena putus asa. Di saat manusia sudah berusaha dan berdoa, disitulah Tuhan mendengar doanya. Hingga akhirnya pada 31 Agustus 2018 dia mencoba meminta pertolongan dari kapal yang bermuatan batu bara. Saat itu kapal telah jalan hingga 1 mil atau sekitar 1,6 km. Tapi karena mendengar teriakannya, kapal tersebut berbalik arah dan melepaskan tali untuk menolongnya. Saat itu Aldi hanya teriak, "Help, help," karena cuma itu yang dia tahu. Saat ditolong, para anak buah kapal tersebut langsung memberikan dia kain karena pakaiannya telah basah. Mereka juga memberi Aldi air minum. Setelah itu, Aldi diberikan kesempatan untuk makan, mandi, serta istirahat selama seminggu. Di kapal pun komunikasinya dengan para ABK tak berjalan baik. Aldi hanya menjawab ketika dia mengerti. Jika ia tidak mengerti, dia akan menggunakan Google Translate dari telepon genggam. Pada 6 September 2018, akhirnya kapal tersebut tiba di Jepang. Namun, Aldi belum bisa turun dari kapal sebelum mendapatkan izin karena dia tak memiliki paspor. Baru setelah perwakilan Kedutaan Besar Indonesia serta pemerintah Jepang datang menjemput, Aldi bisa turun dari kapal. Dia tak dibolehkan membawa hadiah pemberian dari para ABK. Setelah paspor miliknya jadi, Aldi akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 8 September 2018 dan tiba sehari kemudian. Setelah tiba di bandara, Aldi dijemput orang tua serta keluarga besarnya. Diakui Aldi, terapung di laut selama 49 hari merupakan pengalaman hanyut ketiga yang pernah dia alami. Waktu pertama hanyut selama seminggu, Aldi ditolong kapal pemilik rakit. Yang kedua selama 2 hari, ditolong oleh kapal pemilik rakit. Di rakit tak ada fasilitas keselamatan dalam pelayaran seperti pelampung.
Tak ada kompas yang digunakan untuk menentukan arah. Bahkan sebelum naik rakit, dia tak diajarkan tentang keselamatan dalam pelayaran. Dalam menjaga rakit, dirinya hanya mengandalkan beragam instruksi pamannya selama seminggu. Saat pertama kali naik rakit, diakuinya dia tidak bisa berenang selama bekerja di rakit. Pengalaman hanyut yang ketiga membuat dirinya memutuskan untuk tidak melaut lagi dan ingin mencari pekerjaan yang lain.